Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Asmaul Sinta Maharani dari kelas B2 dengan NIM 0402032139 akan membahas materi tentang teori humanistik. Nah, teori humanistik ini muncul pada tahun 1990-an dengan tokoh-tokohnya Karl Rogers, Abraham Maslow, dan Karl Mustakas. Jadi teman-teman, sebenarnya teori humanistik ini muncul sebagai sebuah reaksi atau pendapat yang kontra terhadap teori-teori seperti behavioristik dan psikanalisis, karena mereka menganggap bahwa manusia itu terbatas dan seperti robot. Sehingga para tokoh humanistik ini tidak setuju dan mereka mengeluarkan pendapat bahwa manusia itu unik kok, manusia itu penuh potensi-potensi yang bisa dia gali, yang bisa dia kembangkan, yang bisa dia eksplor. Dan manusia itu juga bisa istirahat, bisa tidur, bisa minum, bisa makan, dan manusia itu juga bisa bekerja. Manusia itu sifatnya statis, jadi nggak dinamis. Nah, maka dari itu para tokoh humanistik ini menciptakan teori humanistik untuk lebih dalam mempelajari tentang manusia, dan tujuan mereka adalah untuk memanusiakan manusia. Kemudian menuju ke konsep-konsep utama dari teori humanistik. Yang pertama adalah kesadaran diri. Jadi teori ini menganggap bahwa manusia itu bisa untuk menyadari dirinya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Jadi manusia itu juga bisa out of the box atau tampil di luar diri mereka. Jadi semakin tinggi kesadaran mereka terhadap dirinya, maka semakin utuh juga dirinya itu. Kemudian yang kedua, manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab. Nah, jika diterapkan di dalam konseling, si konseling ini bebas banget mau bercerita apapun permasalahannya kepada konselor. Dan mereka juga bebas untuk menentukan sendiri keputusannya dan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi di sini konselor sama sekali tidak memberi pendapat atau saran mereka, tapi hanya sebagai perantara atau mengantarkan si konseling ini agar sampai kepada titik di mana mereka menemukan sendiri jawaban dari permasalahan mereka dan mereka menyelesaikan dan memecahkan sendiri permasalahannya. Ada pepatah ya, manusia itu benar-benar akan menjadi manusia yang utuh jika mereka bisa mengambil keputusannya sendiri. Jadi itulah hakikat manusia. Kalau kita nggak dikasih hak untuk memilih dan menentukan sendiri keputusan kita, apalagi untuk hidup kita sendiri, maka kita nggak bisa nih jadi manusia yang seutuhnya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada kecemasan. Kecemasan ini merupakan karakteristik dasar dari manusia. Dan kecemasan ini hadir karena kebebasan kita dalam memilih dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Jadi itu hal yang wajar. Tapi kebanyakan orang datang ke psikolog maupun konselor dengan tujuan agar bisa menghilangkan sepenuhnya kecemasan di dalam dirinya. Padahal tugas konselor maupun psikolog itu bukan untuk menghilangkan kecemasan, tapi mereka ini akan malah menanyai si konseli bagaimana si konseli ini bisa mengatasi kecemasan dalam hidupnya. Kemudian fungsi kecemasan dalam hidupnya itu apa? Seperti itu. Kemudian karena kecemasan ini akan menjadi bahan yang produktif untuk sebuah proses konseling. Karena jika konseling tidak memiliki kecemasan di dalam hidupnya, maka mereka tidak akan memiliki motivasi untuk berubah dan berkembang. Jadi ya hidup si konseling ini bakal flat-flat aja dan nggak enak. Jadi sangat penting banget kecemasan ini di dalam hidup setiap orang. Seperti itu. Kemudian yang keempat ya, ada penciptaan makna. Nah, udah disinggung di awal tadi bahwa manusia itu unik banget. Dan mereka akan berusaha untuk menemukan segala potensi-potensi di dalam dirinya dan mengembangkannya. Dan mereka akan berusaha juga untuk mencari nilai-nilai di dalam hidupnya. Manusia juga akan menciptakan hubungan dengan sesamanya, dan manusia juga akan mengaktualkan dirinya untuk memahami potensi-potensi dan nilai-nilai dalam dirinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah hubungan antara konselor dan konseli. Hubungan konseli adalah sebagai hubungan kemanusiaan. Jadi konselor menjadi partner dari konseli. Nah, di antara keduanya tidak ada derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan mereka setara. Jadi mereka sama-sama dalam kondisi yang bebas dan tidak berada dalam situasi tekanan. Yang kedua, konseli sebagai subjek dan bukan objek. Maksudnya, konseli itu sebagai subjek yang dianalisis atau didiagnosis oleh si konselor. Kemudian yang ketiga, konselor harus terbuka baik kepribadiannya dan tidak pura-pura. Jadi konselor harus mampu menampilkan jati dirinya secara utuh. Selanjutnya membahas tentang tahap dan teknik dari konseling. Nah, tahapnya ada 3. Yang pertama tahap pendahuluan, di mana konselor membantu konseli untuk mengenali dan mengidentifikasi asumsi konseli terhadap dunia. Kemudian tahap tengah, yaitu konselor memberi dorongan kepada konseli untuk lebih dalam meneliti nilai mereka serta merupakan proses eksplorasi diri. Kemudian yang tahap terakhir adalah konselor membantu agar si konseli ini bisa melaksanakan apa yang sudah dipelajari tentang diri mereka sendiri dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Teori ini menggunakan teknik client-centered counseling.